kita pikir dulu tuh hidup hemat, hidup yang kayak hemat-hemat kayak gitu justru malah bahaya. Karena apa? Karena bisa bayar kesehatan, padahal kan kita tahu ya kesehatan itu mahal harganya. Kemarin aja saya habis scaling sama kontrol behel, itu habis 500-an lebih loh, padahal cuman doang, cuma kontrol sama apa namanya, scaling gigi doang, tapi semahal itu baru kayak gitu loh, apalagi yang kalau udah parah. Contohnya Kak Pras waktu itu juga di apa namanya, di apa ya istilahnya, di obo kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesia apa ya, dikasih range. Kalau misalkan operasi karena mandiri ya, operasi itu batu empedu itu menghabiskan kurang lebih 35 juta. Nah ternyata mahal banget ya, saya bilang kayak gitu. Nah ternyata minyak yang dipakai berulang kali, ini lanjut tadi ya, ternyata minyak yang dipakai berulang kali itu minyak jelantah, ternyata bisa mengandung radikal bebas dan lemak trans. Itu kita padahal niatnya mau hemat, mau dipakai berkali-kali kan minyaknya, biasa ibu-ibu apalagi ya, ibu rumah tangga kan sering kayak gitu, padahal nggak baik, nggak bagus untuk kesehatan juga, karena dia itu bikin kolesterol naik dan kerja empedu makin berat. Apalagi kalau misalkan terlalu sering, empedu makin pekat, resiko batu makin gede, makin besar. Bisa batunya nanti tambah gede dari yang kecil banget, gede banget. Nah ini harus hati-hati banget. Dan apa solusinya? Solusinya pakai minyak itu sekali pakai aja kalau bisa. Nah ini dilakuin juga loh sama Kak Pras waktu itu, karena dokternya bilang kalau misalkan kalau bisa ya menghindari yang berminyak-minyak, tapi kalau memang lagi pengen atau lagi mau ya boleh aja, asal kalau bisa itu minyaknya yang sekali pakai aja ya, jangan yang berulang kali pakai, karena itu nggak baik. Akhirnya ya Kak Pras ngikutin dong saran dokternya, dan waktu itu karena batu empedunya itu udah agak banyak ya, waktu itu ada 5, dan itu ngikutin saran dokter. Terus akhirnya waktu itu dibantu tuh sama herbal Cina, akhirnya kemana-mana tuh dia bawa herbal Cina, bener-bener konsumsi rutin juga. Dan akhirnya 1 bulan konsumsi itu bener-bener udah membaik, udah mendingan. Bahkan tadinya yang saking sakit perut, terus sering sakit di bagian ulu hati di bagian empedu, di bagian empedu itu benar-benar udah yang kayak mendingan banget, jarang mual juga. Dan akhirnya diterusin 2 bulan konsumsi, dicek lagi ke USG, check up ke dokter, itu benar-benar batu empedunya udah nggak ada, dan dokter udah bilang tidak perlu melakukan operasi karena batu empedunya udah hancur sendiri. Ini sih yang menurut aku kisah inspiratif bagi teman-teman semua, dan teman-teman semua harus tahu sih cerita Kak Pras seperti itu. Terima kasih.